Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Syam dengan NIM 45222-093 dari kelas 3D D4 Administrasi Bisnis. Saya adalah seorang mahasiswa dari Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang gambaran umum etika bisnis. Nah, sebelum kita masuk pada materi kali ini, saya teringat dengan kata-kata seseorang. Saya ini teringat dengan kata-kata Socrates yang lumayan relevan dengan pembahasan kita pada kali ini. Socrates ini pernah mengatakan bahwa jika engkau menginginkan kebaikan, segeralah laksanakan sebelum engkau tidak mampu. Tetapi jika engkau menginginkan kejelekan, segeralah hardik jiwamu karena telah menginginkannya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk kepada materi yang pertama. Poin yang pertama yaitu pengertian dari etika bisnis. Nah, sebelum kita masuk pada apa itu etika bisnis, mari kita kulik satu persatu tentang apa itu etika dan apa itu bisnis. Nah, pengertian dari etika ini berasal dari kata ethos atau dalam bahasa Yunani berarti kebiasaan atau karakter. Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lainnya atau satu ke generasi yang lainnya. Pengertian kedua dari etika ini saya mengutip dari R.W. Griffin. R.W. Griffin ini mengemukakan bahwa etika adalah keyakinan mengenai tindakan yang benar dan salah atau tindakan yang baik dan buruk yang mempengaruhi hal lainnya. Etika ini sangat erat hubungannya dengan perilaku manusia, khususnya perilaku para pelaku bisnis. Apakah berperilaku etis ataukah berperilaku tidak etis? Nah, selanjutnya mari kita bahas apa itu bisnis. Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, ataupun pengolahan barang atau produksi guna memaksimalkan nilai keuntungan. Aktivitas bisnis ini dilakukan sebagai suatu pekerjaan dari seseorang ataupun aktivitas dari kelompok atau organisasi. Nah, di sini menurut Skoll, bisnis itu adalah aktivitas yang diorganisasi dan diatur untuk menyediakan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan mencari laba. Jadi bisa kita katakan di sini bisnis merupakan suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya kita masuk kepada apa itu etika bisnis. Setelah tadi kita telah membahas apa itu etika dan bisnis, pasti kita sudah mendapatkan gambaran umumnya. Etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik buruk atau benar dan salah dalam dunia berbisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain, etika bisnis ini berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam berinteraksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat. Secara sederhana, mempelajari etika dalam berbisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik atau buruk, ataupun benar dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tujuan dari etika bisnis. Tujuan dari etika bisnis di sini saya mengambil dari tujuan umumnya ada 3, yaitu yang pertama, untuk mendapatkan suatu konsep yang sama mengenai penilaian baik dan buruknya perilaku ataupun tindakan manusia dalam ruang dan waktu tertentu.
Tujuan kedua yaitu mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Dan tujuan ketiga yaitu mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang masalah dalam etika bisnis. Saya mengambil 5 masalah dari dalam etika bisnis. Yang pertama yaitu suap atau bribery. Suap ini adalah tindakan yang berupa menawarkan, memberi, menerima, ataupun meminta sesuatu yang berharga dengan tujuan mempengaruhi tindakan seseorang dalam melaksanakan kewajibannya. Suap ini dimaksudkan untuk memanipulasi seseorang dan membeli pengaruh. Pembelian ini dapat dilakukan baik dengan membayarkan sejumlah uang ataupun barang ataupun jasa, maupun pembayaran kembali setelah transaksi terlaksana, termasuk juga pemberian janji-janji untuk memberikan sesuatu. Masalah yang kedua yaitu paksaan, coercion. Paksaan ini adalah tekanan, batasan, dorongan, dan paksa ataupun dengan menggunakan jabatan atau ancaman. Paksaan dapat berupa ancaman untuk mempersulit kenaikan jabatan misalnya, ataupun pemecatan atau penolakan industri terhadap seorang individu. Masalah yang ketiga yaitu penipuan. Penipuan adalah tindakan memperdaya, menyesatkan yang disengaja dengan mengucapkan ataupun melakukan kebohongan. Sekarang ini penipuan yang sedang ramai seperti investasi bodong, ya, atau penipuan yang dari SMS begitu, seperti pihak bank menyatakan bahwa orang ini menang, tetapi saat kita berhubungan dengan seorang penipu ini, dia meminta imbalan terlebih dahulu. Ini termasuk penipuan. Dan masalah yang keempat yaitu pencurian. Pencurian adalah tindakan mengambil sesuatu yang bukan hak kita atau mengambil properti milik orang lain tanpa persetujuan dari pemiliknya. Properti di sini dapat berupa properti fisik ataupun properti konseptual. Dan masalah yang kelima yaitu diskriminasi tidak jelas. Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil atau penolakan terhadap orang-orang tertentu. Ini bisa disebabkan oleh rasnya, jenis kelamin, kewarganegaraan, ataupun agama dari orang tersebut. Suatu kegagalan untuk memperlakukan semua orang dengan setara tanpa adanya perbedaan yang beralasan antara mereka yang disukai ataupun tidak disukai. Masalah yang kelima ini bisa dibilang seperti rasisme, rasis terhadap seseorang. Nah, masuk pada pembahasan berikutnya yaitu teori-teori etika bisnis. Pada dasarnya, teori etika bisnis terbagi atas 5 macam. Yang pertama, teori deontologi, teori teologi, teori hak asasi, teori keutamaan, dan teori relatif. Kita akan membahas tentang teori yang pertama yaitu teori deontologi. Deontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu deon yang berarti kewajiban atau duty. Etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Di teori ini melihat pada kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang, di mana kewajiban tersebut layak dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab yang telah diperintahkan kepadanya. Dalam dunia bisnis, jika kewajiban yang dibebankan pada seseorang
maka yang bersangkutan harus wajib untuk mengerjakannya, terutama jika ia tidak ingin mengecewakan pihak konsumen, dikarenakan konsumen ini pasti selalu menginginkan kepuasan pada saat ia berhubungan dengan suatu produk. Teori yang kedua yaitu teori teologi. Teologi berasal dari bahasa Yunani yaitu telos, yang artinya adalah tujuan. Teori teologi yaitu etika yang mengukur baik buruknya suatu tindakan berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dengan tindakan itu, atau berdasarkan akibatnya yang ditimbulkan atas tindakan yang dilakukannya. Suatu tindakan dinilai baik jika bertujuan untuk mencapai sesuatu yang baik juga, atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu bersifat baik dan juga bermanfaat. Di teori teologi ini berbeda dengan teori deontologi yang tadi, karena teori teologi lebih bersifat situasional, karena tujuan dan akibat suatu tindakan yang bisa sangat bergantung pada situasi tertentu. Teori yang ketiga yaitu hak asasi. Teori hak asasi. Teori ini memecahkan dilema-dilema moral dengan terlebih dahulu menentukan hak dan tuntutan moral mana yang terlibat di dalamnya. Kemudian dilema-dilema itu dipecahkan dengan berpegang pada hierarki hak-hak. Yang penting dalam pendekatan ini adalah tuntutan-tuntutan moral seseorang, yaitu haknya harus ditanggapi dengan serius. Di dalam teori ini dibahas tentang sesuatu yang menjadi hak seseorang dan bagaimana hak tersebut harus dihargai. Setiap orang memiliki hak atas dirinya sendiri, dan orang lain juga harus bersedia untuk menghargai hak orang tersebut. Teori yang keempat yaitu teori keutamaan. Teori ini tidak menyatakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Di teori ini konsep kepuasan yang menjadi dominan, karena setiap orang pasti merasa ingin diutamakan dalam memenuhi kepentingan yang diinginkan. Usaha untuk memenuhi kepentingan seseorang sering menimbulkan atau tumbuhnya sikap egoisme pada individu yang bersangkutan. Dan yang kelima yaitu teori relatif. Di teori ini berpendapat bahwa etika itu bersifat relatif. Masalah yang timbul dalam praktiknya adalah self-centered atau egois, fokus pada diri manusia atau individu yang dia mengabaikan interaksi dengan pihak luar, dan juga pembuat keputusan tidak berpikir panjang. Semua tergantung kriterianya sendiri. Jika kita menyimak teori relatif ini, maka jelas jika pandangan dan pendapat seseorang bersifat sangat subjektif. Ini dikarenakan pandangan dan pemikiran setiap orang pasti berbeda-beda. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip etika bisnis. Di sini kita akan membahas 5 prinsip etika bisnis. Yang pertama yaitu prinsip otonomi. Prinsip otonomi adalah sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Orang bisnis yang otonom itu adalah orang yang sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Ia pasti sadar dan tahu akan keputusan dan tindakan yang akan diambilnya, dan juga dia tahu tentang apa risiko dan akibat yang akan timbul baik bagi dirinya ataupun juga pihak lain. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kejujuran.
Prinsip kejujuran ini menanamkan sikap apa adanya berdasarkan fakta, situasi, dan kondisi yang sebenarnya terjadi. Atau dengan kata lain, apa yang dikatakan itulah yang dikerjakan. Sikap jujur menjadi salah satu kunci sukses dalam keberhasilan suatu usaha. Maka dari itu, pastikan selalu menerapkan prinsip ini di segala aspek kegiatan bisnis. Seperti contohnya mungkin jujur ke konsumen tentang kandungan yang ada di produk, atau kita bisa juga mengambil contoh yang seperti yang baru saja viral kemarin, yang penjual di Bali kebanyakan mereka menerapkan harga yang overpriced atau harga yang sangat tinggi kepada turis-turis di sana. Ini sangat tidak baik untuk keberlanjutan usaha mereka karena dapat merusak nama baik dari usaha mereka. Apalagi jika sudah viral begitu, pasti akan mendapatkan review yang sangat jelek, pembelinya akan sedikit karena pasti sudah mengetahui kejelekan yang tadi ya. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan sesuai kriteria yang rasional, objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Seperti misalnya kita tidak boleh membeda-bedakan atau memperlakukan seseorang yang berbeda dari jika dipandang dari sukunya, rasnya, kewarganegaraannya, jenis kelamin, ataupun agamanya. Yang keempat yaitu prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle. Nah, prinsip ini menuntut agar bisnis dijalankan sedemikian rupa sehingga dapat menguntungkan semua pihak. Jadi kalau prinsip keadilan yang tadi menuntut agar tidak boleh ada pihak yang dirugikan, hak dan kepentingannya saling menguntungkan, ini secara positif menuntut hal yang sama, yaitu agar pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Yang kelima yaitu prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral terutama dihayati tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik itu individu ataupun nama perusahaannya. Selanjutnya kita akan membahas asas-asas dalam bisnis. Di sini saya akan mengambil dalam ranah Islam, asas-asas dalam bisnis dalam ranah Islam. Nah, di sini ada lima asas-asas, yaitu yang pertama asas kesatuan atau unity. Kesatuan di sini merupakan kesatuan sebagaimana terrefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial yang menjadi keseluruhan yang homogen serta menentang konsep konsistensi dan keterangan yang menyeluruh. Asas yang kedua yaitu keseimbangan atau equilibrium. Nah, dalam beraktivitas di dunia kerja atau bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, balik kepada pihak yang tidak kita sukai. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Maidah ayat 5 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil karena adil lebih dekat dengan takwa.
Asas yang ketiga yaitu kehendak bebas atau free will. Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam. Tapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu itu dibuka lebar. Tidak ada batasan pendapatan bagi seseorang untuk mendorong manusia agar aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dia miliki. Asas yang keempat yaitu tanggung jawab atau responsibility. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia harus mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis, prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Asas yang kelima yaitu asas kebenaran. Dalam konteks ini, selain kebenaran itu mengandung makna lawan dari kesalahan, ini juga mengandung dua unsur lainnya yaitu kebajikan dan kejujuran. Di konteks bisnis, kebenaran ini dimaksudkan sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan, ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Akan berikutnya yaitu tentang isu-isu utama dalam etika bisnis. Terdapat 6 isu yang akan saya bahas. Yang pertama, isu tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, yang kepanjangannya itu Corporate Social Responsibility. Nah, CSR ini merupakan, bisa dibilang, perusahaan punya tanggung jawab moral untuk tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga perusahaan ini harus berkontribusi positif terhadap masyarakat, lingkungannya, dan juga para stakeholdernya, pemangku kepentingan lainnya. Nah, isu yang kedua yaitu keberlanjutan lingkungan atau environmental sustainability. Nah, perusahaan ini harus mempertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan bisnisnya, seperti penggunaan sumber daya alamnya, atau produksi limbahnya, atau emisi gas rumah kaca yang akan berdampak terhadap ekosistem. Dan isu yang ketiga yaitu perlakuan karyawan atau employee treatment. Nah, hal ini termasuk isu-isu seperti keadilan dalam pembayaran, kondisi kerjanya itu harus aman, dan juga hak asasi manusia di tempat kerja dan kesetaraan kesempatan. Artinya kita tidak membeda-bedakan para pekerja seperti yang tadi saya jelaskan tentang isu rasisme. Nah, isu yang keempat yaitu transparansi dan juga integritas. Transparansi itu penting dalam pengungkapan informasi kepada para pemangku kepentingan atau stakeholder, dan juga kita harus menjaga integritas dalam praktik bisnis, termasuk menghindari korupsi dan juga praktik bisnis yang tidak etis. Isu yang kelima yaitu keadilan dalam persaingan. Kita perlu menjaga kompetisi itu adil, praktik monopoli atau anti persaingan yang tidak sehat. Dan isu yang keenam yaitu penggunaan teknologi dan data. Nah, ini sangat penting karena isu-isu keamanan data dan dampak teknologi terhadap masyarakat adalah pertimbangan yang sangat penting ketika bisnis, terutama dalam era digital ini. Sekarang sudah banyak ya, seperti
scam dari orang lain yang mengatasnamakan bank atau mengadakan giveaway tapi ternyata itu adalah penipuan. Sekarang sudah banyak yang seperti itu. Nah, itu pembahasan tentang gambaran umum etika bisnis yang dapat saya berikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya sebagai presenter hari ini pamit undur diri. Sekian, terima kasih.